Bab 254, Babak 2. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Aku terguling ke depan, pingsan keras di lantai marmer yang dingin di tempat kudus saat genangan merah tua mulai menyebar di sekitarku. Berjuang melawan cengkeraman mati rasa yang mengancam akan merenggut kesadaranku, aku merangkak menjauh dari pintu, putus asa untuk menjauh sejauh mungkin dari monster-monster itu. Arthur, gumam Regis, suaranya lembut. Dengan sejumlah besar luka yang menggerakkan jarum-jarum panas melalui tubuh dan pikiran saya fokus pada upaya untuk menjaga diri saya tetap hidup. Mencapai tangan yang gemetar di atas bahuku, aku mencengkeram batang salah satu panah tulang yang bersarang di punggungku. Aku menahan jeritan saat air mata mengalir di wajahku. Tanpa mana untuk melindungi tubuh dan adrenalin saya untuk menghilangkan rasa sakit, bahkan menyentuh panah mengirim paku penderitaan yang membakar melalui punggung saya. Membiarkan teriakan parau, aku mematikan porosnya. Gelombang mual mengalahkan saya dan saya muntah di tanah. Tanpa apa-apa di perutku, aku menghembuskan air dan asam lambung sampai yang bisa kulakukan hanyalah muntah. Butuh beberapa menit bagi tubuh saya untuk tenang, jujur, itu bisa lebih lama sejak saya pingsan beberapa kali di antaranya. Mengumpulkan sedikit kekuatan yang tersisa, aku membawa batang tulang ke mulutku. Kamu tidak akan, ya kamu. Regis memandangku dengan seringai tetapi aku tidak peduli. Aura aeterik adalah makanan murni bagi saya dan saya sudah merasakan kekuatan kembali ke tubuh saya. Aku mematahkan poros lain yang bersarang di sisiku, nyaris tidak bisa menahan diri agar tidak muntah. Saya mengkonsumsi esensi eterik dari itu juga, memikirkan bagaimana saya akan keluar dari sini sekarang karena saya hanya memiliki satu kaki. Kolam merah yang menyebar di bawahku mulai mengering, pertanda baik bahwa aku tidak berdarah lagi. Setelah memoles kedua panah, saya menyeret diri ke air mancur. Menelan seteguk air dingin yang jernih ketika tubuh saya menjadi lemas dan kelopak mata menjadi lebih berat, saya bersandar di sisi air mancur marmer dan membiarkan kegelapan menguasai saya. Aku tersentak dari tidurku karena batuk seolah-olah aku tenggelam dalam tidurku. Aku mencengkeram dadaku, terengah-engah karena luka di punggungku terbakar. Tiba-tiba, Regis keluar dari dadaku. Apa sih yang kamu lakukan? Tanyaku, mengendalikan napasku. Aku bersumpah itu bukan aku. Oke, mungkin itu sedikit aku, jawab Regis dengan ekspresi bersalah. Aku melotot padanya yang membuatnya mundur beberapa meter lagi. Aku akan memberitahumu apa yang kutemukan saat kamu tidur, tapi pertama-tama, periksa tubuhmu. Bingung? Saya melihat ke bawah, mempersiapkan diri untuk yang terburuk. Saya mendapat tembakan 3 kali di belakang dan sekali di kaki kiri saya sebelum kaki yang sama itu dihancurkan oleh senapan yang saya hanya bisa membayangkan setan sendiri memegang. Namun ketika tatapanku mencapai kakiku, aku tidak bisa menahan nafas. Itu dia, kaki kiriku, telanjang dari paha ke bawah tetapi sepenuhnya utuh dan tanpa goresan. Saya menyentuh, mendorong, dan mencubit kaki saya untuk memastikan itu nyata, untuk memastikan bahwa itu milik saya. Rapi. Ya, Anda seperti semacam bintang laut atau laba-laba yang aneh, kata Regis bersemangat. Aku tertawa, tidak bisa menahan rasa lega. Kau tidak bisa memikirkan bentuk kehidupan yang lebih baik untuk dibandingkan denganku. Yah, aku akan mengatakan kadal tetapi mereka hanya bisa menumbuhkan ekor mereka dan itu tidak secara teknis. Oke, aku mengerti, aku terkekeh sebelum mempelajari kakiku lebih dekat. Saya mendapatkan penyembuhan beberapa luka dan tusukan luka tetapi kaki kiri saya benar-benar hancur. Apakah Anda tahu bagaimana saya bisa melakukan itu? Petik 2. Aku sedang menuju ke sana, Regis memulai. Aku tidak tahu bagaimana kamu mendapat ide memakan ether yang datang dari monster-monster itu tapi itu menyelamatkanmu. Tidak, itu lebih dari menyelamatkanmu. Maksud kamu apa? Fisiologismu saat ini bukanlah manusia atau asura. Itu adalah sesuatu di antaranya karena seni pengorbanan yang digunakan Sylvie padamu. Masalah yang Anda miliki ketika Anda menjadi sadar adalah bahwa inti mana Anda rusak tidak dapat diperbaiki. Tidak seperti yang lebih rendah, tanpa inti mana yang berfungsi dan cukup kuat untuk melakukan boot, Anda tidak dapat mempertahankan tubuh ini. Petik 2. Itu tidak masuk akal. Bagaimana tubuh saya sendiri tidak dapat mendukung? Tubuh saya bertanya. Jika kamu berpikir mengapa Asura sangat kuat, itu karena tidak seperti yang lebih rendah, tubuh mereka bergantung pada mana untuk beroperasi. Sejak saat Asura lahir, kor mana mereka terus-menerus dikenakan pajak bahkan untuk mempertahankan kehidupan mereka. Jika kor mana mereka pecah, seluruh tubuh mereka perlahan-lahan akan runtuh. Petik 2. Aku meringis. Oke, jadi karena aku tidak memiliki inti mana, tubuhku perlahan-lahan mati. Ya, sampai kamu mulai memakan ether dari monster-monster itu seperti zombie yang kelaparan, jelas Regis. Setelah itu, tubuhmu mulai mempertahankan diri sedikit lebih baik. Saya melihat ke bawah ke tangan dan kaki saya, kagum pada betapa berbedanya tubuh ini dibandingkan dengan yang lama. Bukan hanya penampilan luar saya yang telah berubah. Dan lebih menarik lagi, ingat ketika kamu seperti, Regis, dapatkan di tanganku. Kata Regis dengan suara yang mirip dengan milikku. Yah, kamu berpikir bahwa itu adalah ether dari aku yang kamu manipulasi, kan? Sebenarnya itu adalah ether yang sudah Anda miliki di dalam tubuh Anda. Untuk beberapa alasan,
ketika saya pergi ke tangan Anda, semua yang telah Anda konsumsi, yang telah menyebar ke seluruh tubuh Anda, datang ke arah saya. Petik 2. Menarik. Tunggu, apakah itu berarti kamu pada dasarnya bisa menyedot keluar dari tubuhku dan menggunakannya untuk dirimu sendiri? Aku bertanya, curiga. Mungkin, jawab Regis sebelum buru-buru melanjutkan. Tapi aku tidak. Oke, mungkin sedikit, tetapi hanya sekali aku tahu hidupmu tidak dalam bahaya. Sampai saat itu, aku masuk ke dalam kakimu dan memastikan semua aether yang tersisa di tubuhmu terfokus pada generasi itu. Itu sebabnya kaki Anda dalam kondisi sempurna sementara cedera di punggung Anda tidak sepenuhnya pulih. Petik 2. Aku menghela nafas, lelah dengan bagaimana temanku sendiri mencoba menarik yang cepat ke atasku. Dengar, aku bisa pergi ke pintu itu dan memicu batas jangkauan untuk membuatmu kesakitan, persetan. Beri aku beberapa jam dan aku bisa memikirkan cara yang lebih kreatif untuk menghukum pantatmu yang tidak berwujud, tetapi aku tidak berpikir menjaga Anda pada tali ketat adalah bagaimana kita akan keluar dari sini. Petik 2. Mata Regis membelalak pada pemikiran itu sebelum dia mengangguk dengan kencang. Jadi kamu mengatakan bahwa aether yang aku konsumsi tersebar di seluruh tubuhku, untuk sementara bergizi dan memperkuatnya sebelum semuanya habis, benar? Saya bertanya. Ya, dari apa yang saya kumpulkan, aether mencoba membuat Anda dalam kondisi optimal sehingga memprioritaskan pemulihan luka terlebih dahulu, yang mungkin mengapa Anda tidak merasa jauh lebih kuat. Petik 2. Baik, dan saya menduga bahwa jika Anda mengkonsumsi aether di tubuh saya, Anda akan menjadi lebih kuat juga dengan cara apapun. Petik 2. Seperti apa rasanya sekarang, bukankah begitu? Aku mengangkat alis. Perhatikan apa? Tandukku. Mereka tumbuh seperti 1/8 inci. Petik 2. Aku menatapnya, datar sampai dia batuk. Ngomong-ngomong, apa yang kamu katakan, tuanku yang cantik? Aku menunjuk ke pintu besi beberapa meter jauhnya. Kita akan kembali ke sana dan mencoba memanen sebanyak mungkin esensi eterik dari panah atau dari chimera itu sendiri dan kembali ke sini. Mata Regis tumbuh lebar, serius. Ke ujung apa? Sampai aku menjadi cukup kuat untuk membunuh mereka semua, kataku tanpa basa-basi. Melintasi pintu dan berjalan ke titik pemicu di lorong bukanlah hal yang mudah untuk yang kedua kalinya. Fakta bahwa kami tahu apa yang akan terjadi sebenarnya membuatnya lebih buruk, tetapi kali ini tubuh saya terasa sedikit lebih ringan dan lebih kuat, ditambah saya tahu apa yang diharapkan. Dengan gemuruh dan ledakan pecahan batu, chimera yang memegang busur terlepas dari patungnya terlebih dahulu, sama seperti terakhir kali. Aku berlari kembali ke pintu ke tempat kudus. Saya tidak bisa membiarkan diri saya dikelilingi di sini. Tujuannya sederhana. Konsumsilah sebanyak mungkin ether dari chimera sambil mempertahankan luka sesedikit mungkin. Semakin sedikit cedera yang saya miliki, semakin banyak ether yang saya konsumsi akan memperkuat Regis dan tubuh saya sendiri. Jadi, Regis memulai ketika kami terus melarikan diri ke belakang sementara lebih banyak patung batu mulai pecah. Kami membagi ether 50/50. Usaha yang bagus, aku mengejek. 80/20 setelah lukaku sembuh. Regis mendecakkan lidahnya, atau membuat suara yang menyerupai itu. Pelit. Mungkin jika kamu menjadi senjata yang sebenarnya setelah menjadi lebih kuat, aku bisa mengalokasikan lebih untukmu, jawabku, melihat ke belakang dari bahuku. Kami berdua berpisah saat chimera melompat dari podium tempatnya dan mendarat dengan bunyi gedebuk. Mengunci matanya yang mancung ke arahku, ia melepaskan rahangnya yang dipenuhi gigi yang ditusuk jarum dan mengeluarkan ratapan mengerikan yang membuat bulu kudukku merinding. Mempertahankan keseimbangan saya dalam tubuh ini sambil menggerakkan sesuatu yang lebih cepat daripada jalan cepat mengambil kendali lebih daripada ketika saya masih balita. Tetap saja, aku berhasil membuatnya kembali cukup dekat ke pintu tempat kudus tanpa tersandung kali ini. Berputar-putar untuk menghadapi chimera, aku menatap ketika merobek salah satu tulang belakangnya yang berduri dan menariknya ke busur tulangnya. Chimera melepaskan serangannya, meluncurkan panah tulang dengan suara melolong yang merobek udara. Aku keluar dari jalan, tidak percaya diri untuk menghindar dengan selisih kecil. Ketika panah menabrak dinding, seluruh ruangan bergetar, dan bahkan sebelum aku bisa menenangkan diri, chimera sudah memiliki 2 anak panah yang siap ditembakkan di haluannya. Itu tidak melakukan itu terakhir kali, pikirku. Untungnya, Regis telah mencapai chimera saat ini dan menari dengan gila di wajahnya. Iklan. Panah-panah itu meleset dari tandanya, membuatku sempat mematahkan poros panah dari dinding batu. Saya menyimpan panah untuk nanti dan mengkonsumsi esensi astrik dari yang lain. Segalanya tampak berjalan kurang lebih sesuai dengan rencana selama beberapa menit pertama sampai chimera kedua terlepas. Lalu yang ketiga dan keempat. Dan yang kelima. Mereka pecah lebih cepat kali ini. Regis meraung, masih menjaga chimera busur tetap sibuk. Mengutuk ke dalam, tatapanku beralih di antara 3 chimera yang berlari ke arahku seperti binatang yang hiruk-pikuk memegang senjata dan pintu masuk kembali ke tempat kudus. Saya mengubur godaan untuk meninggalkan ini segera. Saya tidak terluka dan saya telah mengkonsumsi sedikit ether tetapi itu tidak cukup sekarang. Rencana awal saya memanen beberapa anak panah dari chimera yang memegang busur untuk perlahan-lahan menjadi lebih kuat seiring berjalannya waktu sekarang telah berkurang karena kemungkinan chimera bebas lebih cepat setiap kali saya sadar.
Aku tidak cukup kuat untuk mengalahkan mereka di ronde ini dan aku perlu menjadi jauh lebih kuat untuk ronde berikutnya atau aku tidak punya harapan untuk melewati lantai ini, apalagi seluruh penjara bawah tanah ini. Chimera memegang cambuk yang terbuat dari tulang belakang beberapa ular besar mencapai saya terlebih dahulu. Senjatanya kabur dalam rentetan gesekan, sapuan dan serangan, yang masing-masing menciptakan devots dan memecah tanah. Naluri pertempuran yang mengeras dan pengetahuan pertempuran puluhan tahun telah mengimbangi kekuatan dan kendali kecil yang aku miliki atas tubuh ini. Aku merunduk, berguling, dan berkelok-kelok melalui cambuk berduri, tetapi aku baru saja bertahan bahkan sebelum dua chimera lainnya mencapai kami. Ruangan itu segera kacau balau ketika Regis melakukan yang terbaik untuk menempati chimera yang memegang busur dan memegang senapan, sementara aku mengatasi sisanya. Saya berpegang teguh pada chimera segera setelah serangan mereka meleset dan senjata mereka telah terhempas ke tanah karena kekuatan serangan yang kuat sebelum mengonsumsi esensi eterik mereka untuk memulihkan luka yang timbul sepanjang permainan kecil tanda ini. Seringkali, ruangan akan bergemuruh setelah senapan ditembakkan di suatu tempat. Syukurlah, Regis melakukan bagiannya. Awas, Regis tiba-tiba menelepon. Tatapanku segera mendarat di haluan chimera siap untuk meluncurkan 3 panah sebelum aku berputar dan terjun ke ayunan pedang chimera. Aku berhasil menghindari pedang tepat ketika aku mendengar lolongan panah yang mematikan. Mengikuti momentum ayunan, aku mencengkeram lengan pedang chimera dan melemparkan chimera ke atas bahuku sejalan dengan 3 anak panah. Tabrakan panah yang mengenai pedang chimera membuatku jatuh dan mengirimku jatuh kembali sementara pedang chimera jatuh di atasku dan mendarat di chimera cambuk. Aku menyaksikan dengan penuh kegembiraan ketika chimera menggeliat kesakitan dan tepat ketika sebuah firasat tentang harapan muncul dalam diriku, sebuah blur berdesing oleh dan ujung tumpul tombak chimera lainnya menimpaku. Nyaris tidak berhasil menjaga pukulan dengan tangan saya menghembuskan nafas ketika udara dipaksa keluar dari paru-paru saya. Arthur, aku mendengar Regis berteriak ketika aku terbang kembali dan menabrak dinding dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga aku merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar dinding yang retak di belakangku. Saya pingsan di lantai, darah menggenang di bawah saya bahkan lebih cepat daripada waktu saya kehilangan kaki. Kedua tangan saya patah karena tidak tahan terhadap pukulan dan kesadaran saya goyah. Membelokkan tubuh saya singkirkan panah yang patah yang telah saya selamatkan dengan gigi saya dan mulai menelan esensi eterik. Lengan kanan saya hancur tak bisa digunakan tetapi saya sekarang bisa menggerakkan lengan kiri saya. Dengan kekuatan yang perlahan-lahan kembali, saya berhasil bangkit dari lantai. Ruangan itu hanya beberapa langkah di sebelah kiriku dan godaan untuk kembali tumbuh semakin kuat. Saya menimbang pilihan saya, mencoba mencari cara terbaik bagi saya untuk bertahan hidup ketika raungan binatang buas menarik perhatian saya. Pedang chimera dan bow chimera sedang bertarung. Melawan satu sama lain. Chimera cambuk dan tombak menyadari bahwa aku masih hidup dan berlari ke arahku. Beberapa menit yang lalu, aku akan menerima ini sebagai kematianku, tetapi sekarang, sebuah rencana telah membeku di kepalaku. Mataku tertuju pada cambuk-cambuk hanya sedikit di depan temannya yang memegang tombak dan dengan nafas yang tajam, aku berlari ke arahnya. Chimera bereaksi dengan mengacungkan cambuk tulangnya saat ia melanjutkan serangannya ke arahku. Namun, tepat sebelum itu dalam jangkauan, aku berbelok tajam ke kanan, hampir tersandung dalam proses, dan menuju ke Chimera tombak. Saya hanya punya satu kesempatan untuk ini. Tidak ingin mangsanya pergi, Chimera pertama memukul cambuknya dengan retakan yang tajam. Sekarang, saya mengangkat satu-satunya lengan saya yang mampu memegang poros tulang dan memblokir ujung cambuk sebelum berputar di sekitar panah tulang. Ayolah. Sekarang dengan ujung ekor cambuk dalam genggaman saya turun tepat di bawah ayunan bagian tengah tombak Chimera dan menggunakan cambuk sebagai tripwire. Chimera tombak jatuh ke depan dan menabrak dinding dalam tabrakan yang menggelegar. Sialnya bagiku, cambuk yang dulu kupegang tersentak, membawaku. Dengan raungan marah, Chimera bersiap untuk memberikan pukulan finishingnya saat kakinya menekan dadaku ketika suara lain bergema tepat di samping kami. Keberhasilan. Spiri menyerang tanpa henti dan melemparkan tombaknya ke pundak teman yang memegang cambuk itu. Segera, kedua Chimera bertempur di antara mereka. Yang tersisa hanyalah tahap terakhir rencanaku. Chimera shotgun lambat untuk memuat kembali senjatanya, tetapi setiap serangan membuat kawah di dinding atau lantai lorong. Saya hanya bersyukur bahwa Regis mampu membutakannya sehingga tidak terlalu menjadi ancaman. Sekarang, saya perlu mengambil keuntungan dari ancaman itu. Regis, tutup matanya tetapi arahkan senjatanya ke arahku. Aku menggonggong setelah sedikit berguling menjauh dari pertengkaran Spiri dan Wipi. Tidak seperti sebelumnya, teman saya tidak mempertanyakan perintah dan membuka kunci sendiri dari wajah shotgun Chimera cukup untuk menjaga visinya sebagian besar dikaburkan. Marah, Chimera mengayunkan senjatanya ke Regis yang sedang melilit wajahnya. Tanpa membuang waktu, aku bergegas melewati Spiri dan Wipi dan memposisikan diriku di depan mereka tepat saat Chimera yang dilecehkan Regis telah mengisi penuh senjatanya. Sekarang, aku meraung. Regis terbang ke arahku dan aku mendapati diriku menatap laras senapan Chimera sekali lagi. Namun, kali ini sengaja. Mengatur waktu hingga saat terakhir, aku melompat keluar dari jalan tepat ketika Chimera menembak, membiarkan peluru menghujani Wipi dan Spiri.
Aku menggerogoti rasa sakit yang melanda lengan dan punggungku yang hancur, takjub oleh pemandangan di depanku. Senapan itu telah melubangi tombak dan cambuk-cambuk, yang keduanya pincang. Rencana itu bekerja lebih baik daripada yang saya harapkan. Tanpa kehilangan waktu, aku berlari ke dua cimera yang tersangkut di cambuk cimera yang panjang dan menyeretnya ke pintu. Raungan liar merobek keluar dari tenggorokan senapan cimera, mendapatkan perhatian dari panah dan pedang cimera yang telah saling bertarung. Keduanya saling memandang sesaat sebelum mata mereka menatapku. Sampah. Aku menghela nafas lebih keras, mataku terpaku pada busur cimera membaca panahnya dan pedang cimera berlari ke arahku. Regis. Saya berseru, tidak bisa melihat bola api hitam yang mengambang di mana saja. Ini, terang Regis, bermanifestasi tepat di sampingku. Aku tidak tahu bahwa ini akan membutuhkan waktu lama bagiku untuk terbentuk kembali setelah dilenyapkan. Sebuah panah mendesis, nyaris tidak menyerempet kakiku saat aku terus menarik mayat kedua cimera kembali ke tempat kudus dengan hanya satu tangan. Aku mengaum, mengerahkan seluruh kekuatanku untuk menarik cimera raksasa. Panah lain mendesing. Tanpa kekuatan dan waktu untuk melakukan banyak hal lain, saya memutar tubuh saya sehingga panah itu akan mengenai bahu kanan saya, mengorbankan lengan saya yang lemah agar seluruh tubuh saya tetap bisa. Rasa sakit menusuk membakar saya dan saya hampir jatuh kembali dari kekuatan pukulan tetapi saya berhasil tetap berdiri. Pedang cimera berada kurang dari 10 kaki pada saat kami mencapai pintu dan aku telah mengaktifkan rune eter untuk memungkinkan kami melarikan diri. Saya mengangkut dua cimera melalui portal, dan bahkan ketika saya secara fisik berada di dalam tempat kudus, hati saya berdebar kencang terhadap tulang rusuk saya ketika saya melihat cambuk tulang perlahan-lahan melepaskan diri di sekitar dua cimera. Hampir tidak berhasil menarik cambuk cimera melalui portal, aku bergegas maju dan mulai menarik kembali tombak cimera juga, tetapi ketika cambuk di sekitar tombak cimera melonggarkan, aku merasakan kekuatan yang kuat menariknya kembali. Tidak, aku meraung, melihat tombak cimera meluncur kembali melalui portal ketika pedang cimera menariknya kembali. Kita harus menutup pintu, teriak Regis, meluncur dari tanganku. Sial, aku mengutuk sebelum menyerah dan menutup pintu logam besar itu.